Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam sesi Way of Life Question and Answer Series atau Jalan Kehidupan Question and Answer Series. Kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan tentang bagaimana kaitan Islam dengan kehidupan manusia atau bagaimana Islam dalam kehidupan manusia. Baik, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa umat Islam tidak akan tersesat apabila berpegang teguh pada dua hal yang menjadi rujukan atau sumber hukum yang telah ditetapkan dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka Islam membahas seluruh aspek kehidupan manusia. Segala sesuatu dibahas dan diarahkan oleh hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah Rasul. Nah, dengan kata lain, Al-Quran bukanlah sekedar ayat atau wahyu yang diperintahkan untuk dibaca dan dipamerkan, untuk dilantunkan dengan memperdengarkan suara yang indah atau dilakukan. Akan tetapi Al-Quran adalah ayat qauliyah yang harus diajarkan isinya, diamalkan, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan manusia secara keseluruhan atau secara total. Atau dengan kata lain, harus dikaji bagaimana mengintegrasikan dan mensinkronkan dengan ayat-ayat kauniyah, yaitu alam semesta ini. Jadi dua-duanya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ayat kauniyah berupa wahyu dan ayat kauniyah yang diciptakan berupa alam semesta ini. Kedua hal ini harus diintegrasikan dan harus disinkronkan, sehingga harus dikaji keduanya secara bersama untuk diterapkan dalam seluruh sendi kehidupan. Namun perlu diperhatikan pula bahwa untuk memahami penjabaran kandungan Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah Rasul, maka umat Islam perlu juga memperhatikan pengajaran dan penafsiran hukum dan keputusan yang telah difatwakan oleh para sahabat Nabi, tabi'in, kemudian tabi'in dan ulama-ulama salafus saleh. Dengan batasan adalah apabila fatwa-fatwa tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwasanya Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, lantas bagaimana manusia seluruh hidupnya beribadah kepada Allah, padahal manusia harus makan, manusia harus berkeluarga, harus bekerja, harus belajar, harus beristirahat, dan banyak lagi kehidupan yang harus dijalani manusia. Nah, oleh karena itu, agar kita bisa beribadah terus-menerus kepada Allah, maka kita harus mengintegrasikan ayat qauliyah dengan ayat kauniyah, atau dengan kata lain kita harus berkehidupan islami atau mengislamisasikan kehidupan kita. Nah, berikut ini adalah gambaran atau bagan yang mewakili bagaimana perwujudan atau pengejawantahan Islam dalam kehidupan manusia, yaitu mengintegrasikan antara ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah adalah ayat yang diwahyukan. Kemudian ini harus dikaji, dibahas bersama dengan ayat kauniyah dan diintegrasikan atau diimplementasikan dalam segenap aspek kehidupan. Maka ketika kehidupan itu sudah islami atau telah terjadi islamisasi kehidupan, maka segenap aspek kehidupan akan mengacu atau sinkron dengan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan alam semesta ini. Maka aspek kehidupan pribadi kita akan berada dalam kerangka Islam. Makanan kita islami, berbicara kita islami, bekerja kita juga islami, cara kita berkeluarga juga islami, beristirahat kita pun islami, belajar kita islami, ilmu pengetahuan kita pun islami, pergaulan kita islami, perjalanan hidup kita akan menjadi islami juga, politik kita pun akan menjadi islami, bisnis kita islami, kurikulum pendidikan kita
juga akan mengacu, atau kurikulum pendidikan kita juga akan menjadi Islami. Bahkan pembangunan perkotaan dan peradaban juga akan Islami, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kehidupan Islami atau Islamisasi kehidupan bisa dijabarkan dalam berbagai atau dalam semua sendi kehidupan kita, mulai dari makanan, minuman, pakaian dan kesopanan, kemudian masalah perpolitikan, bisnis dan pekerjaan dan lain sebagainya, atau kurikulum dan ipteks, kemudian juga pergaulan. Nah, tragisnya yang menjadi kesedihan kita adalah di masa sekarang ini umat Islam secara umum tidak paham dengan kehidupan yang Islami, bahkan menganggap Islam itu hanya sholat, hanya baca Quran, hanya ke masjid dan sebagainya, yang intinya adalah bahwa Islam hanya dianggap sebagai sebuah ritual, urusan pribadi masing-masing. Tidak bisa dikaitkan dengan urusan bisnis, tidak bisa dikaitkan dengan urusan politik, tidak bisa dikaitkan dengan urusan-urusan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Bahkan tidak bisa dikaitkan dengan hal kesenian misalkan, tidak bisa dikaitkan dengan pembangunan perkotaan dan peradaban, civilization dan sebagainya. Kenapa bisa demikian? Nah, perlu kita ingat kembali timeline sejarah mengenai umat Islam secara ringkas yang saya tampilkan di sini. Tahun 600-an hingga 700-an itu adalah kelahiran Islam hingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Islam. Kemudian periode kedua 700-an hingga 1200-an Masehi. Nah, masa ini adalah masa keemasan peradaban Islam, di mana pola pikir, di mana kehidupan manusia atau umat Islam pada saat itu mayoritas atau memang secara umum diatur oleh negara itu berpola pikir Islami, pola sikapnya juga Islami, kurikulum pendidikannya pun Islami, sehingga ipteks yang dihasilkan pun akan Islami, karena mengacu seluruhnya kepada hukum-hukum yang telah diatur dan ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini masa kedua, masa keemasan. Kemudian tahun 1200-an hingga 1500-an itu adalah masa ketiga yang merupakan masa kemunduran, di mana terjadi perpecahan sehingga mengakibatkan kemunduran dalam berbagai sendi kehidupan, termasuk dalam ilmu pengetahuan dan hukum. Nah, di masa inilah terjadinya kebangkitan Eropa dari Dark Age ke Renaissance. Jadi sekitar tahun 1200-an kita mengenal adanya kehancuran Baghdad oleh serbuan Mongol. Di masa ini mulai terjadi juga perebutan atau penjajahan kembali Andalusia yang direbut oleh Eropa, sehingga mayoritas wilayah Islam di semenanjung Iberia atau Andalus itu sudah mulai berkurang. Nah, mulai tahun abad-abad ini Eropa mengalami kebangkitan. Setelah terjadi penaklukan Andalus, kemudian bangsa Eropa banyak sekali merambah dan menjajah berbagai wilayah yang mayoritas dikuasai oleh Islam pada awalnya. Nah, dengan masa-masa awal 1500-an terjadi penjajahan besar-besaran ini, masuklah pada periode keempat, yaitu periode tahun 1500-an hingga 1900-an Masehi. Tahun-tahun ini adalah tahun-tahun penjajahan, karena mayoritas wilayah Islam itu menjadi wilayah jajahan. Setelah Andalusia dijajah, mayoritas negara Islam pun menjadi negara jajahan, secara militer, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan, maupun secara kurikulum, dan semua aspek kehidupan. Nah, hingga tahun 1900-an terjadi Perang Dunia Pertama hingga Perang Dunia Kedua. Ini terjadi perubahan besar-besaran. Semenjak 1900-an hingga sekarang, meskipun dikatakan umat Islam itu negaranya merdeka, terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil, dan dikatakan merdeka dari penjajahan secara militer, tapi generasi Islam setelah tahun 1900-an itu mayoritas terputus dari pola pikir dan pola hidup Islami seperti masa kejayaan masa lalu.
Jadi sudah tidak tahu lagi bagaimana cara bertindak, berpola pikir, dan mengimplementasikan ayat-ayat qauliyah dalam kehidupan manusia sehari-hari. Karena sudah terjajah begitu lama, sehingga akar kebudayaan atau akar pola pikir dan pola hidupnya sudah benar-benar terputus dari leluhur mereka pada masa lalu. Nah, maka jadinya di masa kini banyak kalangan umat Islam itu yang beranggapan bahwa Islam itu ya sholat, Islam itu ya ngaji, Islam itu ke masjid dan sebagainya. Umat Islam kebanyakan tidak tahu, bahkan beranggapan bahwa Islam itu tidak bisa dikaitkan dengan ekonomi, tidak bisa dikaitkan dengan politik, tidak bisa dikaitkan dengan cara kita bekerja, cara kita berbisnis, tidak bisa dikaitkan dengan pembahasan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ini adalah akibat dari penjajahan yang begitu lama terhadap seluruh wilayah Islam, sehingga terputus dari kejayaan masa lalunya, terputus dari kebudayaan Islam sebelum masa penjajahan, terputus dari kurikulum Islam sebelum penjajahan, terputus dari pemahaman Islam sebelum masa penjajahan, terputus dari kajian ayat qauliyah yang seharusnya dikaji terintegrasi dengan ayat kauniyah, terputus dengan pengimplementasian Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, sekarang kita bahas beberapa contoh bagaimana Islamisasi dalam kehidupan kita. Tadi sudah kita sebutkan, dalam kehidupan kita yang seharusnya Islami atau kehidupan Islami atau Islamisasi kehidupan itu adalah mengintegrasikan ayat qauliyah dan ayat kauniyah dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam aspek bagaimana mengenai makanan, minuman, bagaimana perpolitikan, bagaimana bisnis, bagaimana usaha, bagaimana bekerja, bagaimana kurikulum, bagaimana iptek, bagaimana pakaian, bagaimana pergaulan. Itu semua harus mengacu kepada bagaimana mengintegrasikan, bagaimana mengkaji ayat qauliyah dan bagaimana ayat kauniyah. Ini dua-duanya adalah ciptaan Allah, sehingga dua-duanya harus dipelajari, harus dikaji, harus diintegrasikan secara menyeluruh. Untuk pembahasan ini kita ambil dua contoh saja. Misalkan mengenai pembangunan perkotaan atau peradaban atau pembangunan civilization. Islami pembangunan perkotaan atau pembangunan peradaban yang Islami itu menurut saya paling tidak harus memiliki 4 kriteria atau 4 pembahasan. Yang pertama, yang paling mendasar dan pasti semuanya harus ada indikatornya adalah mengenai maqasid syariah. Maqasid syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Jadi, itu membagi maqasid syariah menjadi 5. Yang pertama, memelihara agama, kemudian memelihara nyawa, hifdzun nafs, hifdzuddin, hifdzun nafs, kemudian memelihara akal, kemudian memelihara nasab, kemudian memelihara harta. Nah, jadi pembangunan perkotaan atau pembangunan peradaban yang Islami itu yang pertama harus sesuai atau mengacu kepada 5 unsur maqasid syariah tersebut. Bila tidak memenuhi kelima unsur maqasid syariah tersebut, maka bisa dikatakan bahwasanya pembangunan perkotaan atau peradaban yang sedang dijalankan tersebut belum bisa dikatakan sebagai pembangunan yang Islami atau berperadaban yang Islami. Nah, kemudian indikator yang kedua atau aspek kedua yang bisa ditinjau adalah dari metode atau prosedurnya. Bagaimana cara memperolehnya atau bagaimana cara mengelolanya. Jadi dalam pembangunan perkotaan atau peradaban Islam itu kita harus meninjau atau melihat metode dan prosedurnya, bagaimana cara memperolehnya. Apakah diperoleh dengan cara yang zalim, ataukah diperoleh dengan cara yang halal, ataukah diperoleh dengan sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan syariat.
bagaimana cara mengelolanya, apakah didanai dengan uang haram atau didanai dengan uang yang halal, apakah sesuai dengan peruntukannya, apakah mengorbankan alam untuk kesenangan manusia, dan sebagainya. Ini metode dan prosedur harus ditinjau juga. Apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak, apakah merusak alam atau merusak ayat kauniyah atau tidak, dan ini harus dikaji juga. Kemudian yang ketiga adalah zat atau esensinya. Misalkan pembangunan perkotaan itu membutuhkan begitu banyak bahan, membutuhkan begitu banyak bahan bangunan misalkan. Kita harus meninjau zat atau esensi bahan tersebut, apakah dari zat yang halal atau dari zat yang haram, apakah diperolehnya dengan cara yang halal atau diperoleh dengan cara yang haram. Kemudian apakah zat itu thayyib atau tidak. Thayyib itu artinya tidak merusak kepada manusia atau tidak merusak kepada alam. Kita misalkan membutuhkan bahan bangunan untuk pembuatan perkotaan berupa aspal misalkan. Apakah cara memperoleh aspal itu dengan cara merusak alam atau tidak merusak alam? Itu juga akan membuktikan atau menjadi acuan apakah pembangunan tersebut islami atau tidak islami. Pembangunan peradaban atau perkotaan itu membutuhkan bertonton kertas misalkan untuk perkantoran. Apakah kertas itu diperoleh dari penebangan hutan secara liar, secara membabi buta dan merusak alam? Itu tentu tidak islami. Apakah memproduksinya dengan cara pengolahan yang bagus, kemudian melakukan reboisasi misalkan? Nah, ini adalah peninjauan zat atau esensi halal dan thayyib atau tidak yang mendukung kepada pembangunan peradaban tersebut. Kemudian yang keempat adalah bagaimana hasil dan produk tersebut difungsikan atau ditujukan, fungsi dan tujuan hasil atau produk tersebut bagaimana, kemudian pemanfaatannya atau impact-nya kepada masyarakat, kepada negara seperti apa. Ini juga akan menjadi tinjauan. Nah, jadi mengenai islamisasi peradaban itu hanya sebagian kecil dari islamisasi kehidupan kita. Nah, kita ngambil potongan kecil lagi dari islamisasi kehidupan, yaitu adalah islamisasi mengenai kurikulum pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Islamisasi ipteks atau ipteks islami. Nah, di sini juga indikatornya ada 4. Yang pertama tentu harus sesuai dengan makosid syariah atau tidak. Kemudian yang kedua, bagaimana metode atau prosedur cara memperoleh dan cara mengolahnya seperti apa. Itu juga akan membuktikan iptek tersebut, kurikulum tersebut islami atau tidak islami. Kemudian yang ketiga, zat atau esensinya bagaimana, apakah halal atau haram, thayyib atau tidak thayyib. Misalkan ilmu pengetahuan itu berkaitan dengan cara bagaimana membuat teknologi cloning antara manusia dan kera, itu tentu tidak islami, tidak halal. Secara esensi pasti haram. Kemudian bagaimana membuat produk makanan yang lezat, kemudian makanan yang lezat itu tidak diprotek dari zat-zat yang haram, misalkan dari babi, dari dan sebagainya, makanan-makanan yang memabukkan misalkan. Ini tentu tidak halal dan tentu saja iptek tersebut bukanlah iptek yang islami. Juga apakah zat atau esensinya thayyib, misalkan iptek itu membuat manusia menjadi mabuk, meskipun dari bahan halal misalkan, tapi itu tidak akan thayyib karena akan merusak tubuh, merusak metabolisme tubuh dan sebagainya. Atau membuat makanan dari bahan-bahan sintesis yang itu tidak bisa diolah dalam
dalam darah manusia, sehingga akan membuat kerusakan dalam organ manusia, maka tentu saja makanan itu meskipun makanan halal, iptek tersebut meskipun produknya adalah halal, tapi tidak thayyib, maka ini tentu saja bukan iptek yang islami. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana produk atau hasilnya? Apakah hasilnya itu bisa difungsikan? Apakah produknya atau hasilnya itu sesuai dengan tujuan? Apakah pemanfaatannya juga memiliki impact yang besar kepada masyarakat dan kepada negara? Nah, ini juga kemanfaatannya akan menjadi tinjauan apakah iptek tersebut islami atau tidak islami. Jika ternyata produk atau hasil tersebut hanya dapat dimanfaatkan oleh orang kaya misalkan, sehingga menjadikan gap atau separasi yang semakin besar antara kaya dan miskin, tentu saja iptek tersebut tidak bisa dikatakan iptek yang islami. Atau pemanfaatan teknologi menggunakan metode prosedur yang baik, makosid syariahnya baik, tapi memiliki celah untuk bisa dijadikan alat untuk mengontrol orang lain misalkan. Nah, ini fungsi dan tujuannya tidak sesuai dan tidak akan bisa menjadikan hasil iptek tersebut tidak bisa dikatakan menjadi iptek yang islami. Nah, demikian mengenai bagaimana Islam dalam kehidupan manusia. Jadi Islam itu ada dalam seluruh kehidupan manusia, ada dalam semua sendi kehidupan manusia. Mulai dari makanan kita harus islami, mulai dari bagaimana kita bekerja itu harus islami, bagaimana kita berpendidikan, bagaimana kurikulum kita itu juga harus islami, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kita juga harus islami. Maka sekali lagi, Islam itu dalam kehidupan ada dalam seluruh sendi kehidupan kita. Islam itu mengintegrasikan antara ayat qauliyah dan ayat kauniyah, yaitu alam semesta, yang dua-duanya adalah ciptaan Allah, dua-duanya adalah dari Allah. Itu harus diintegrasikan, harus dikaji bersama, dan diimplementasikan dalam seluruh sendi kehidupan manusia. Itulah Islam, bagaimana Islam dalam kehidupan manusia. Demikian sedikit pembahasan mengenai kaitan antara Islam dengan kehidupan manusia. Semoga kita bisa mengkaji dan mengintegrasikan ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Semoga kita bisa menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul menjadi sumber bagi seluruh aspek kehidupan kita, sehingga peradaban kita kembali menjadi peradaban yang menjadikan manusia dan jin diciptakan memang untuk beribadah sepenuhnya kepada Allah dalam berbagai hal, dalam berbagai sendi kehidupan, beribadah dalam berbagai bentuk dan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, terima kasih, semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Untuk quote kita kali ini, ketika hanya ada satu orang yang melakukan perbuatan baik dan orang lain menganggapnya gila, maka sebenarnya hanya satu orang itu saja yang waras. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.